Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mira Arjuni dari kelas AB3C dengan NIM 2005091011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang skema dalam pembuatan surat. Jadi, sebelum kita membuat surat, alangkah baiknya kita menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah, surat apakah yang ingin kita buat? Contohnya misalnya adalah surat lamaran pekerjaan, surat rapat organisasi, surat cuti kerja, surat pengunduran diri, surat kuasa, dan surat lain sebagainya. Pertanyaan kedua adalah, kategori surat apa yang ingin kita buat? Surat berperihalkah atau surat berjudul? Hal-hal yang membedakan antara surat berperihal dan surat berjudul adalah terletak pada insert address-nya, yang dimana arti dari insert address adalah kemanakah mau kita kirim surat tersebut. Pada surat berperihal dituliskan secara spesifik atau khusus, sedangkan pada surat berjudul tidak dituliskan insert address-nya. Namun, ada dua contoh surat yang dapat dikategorikan kepada surat berperihal dan berjudul, yaitu pada surat undangan dan surat keterangan. Selanjutnya pada pertanyaan ketiga, yaitu dari manakah asal surat tersebut? Apakah surat tersebut tergolong kepada surat pribadi atau tergolong kepada surat organisasi? Kemudian, jika surat tersebut berasal dari pribadi, maka muncullah suatu pertanyaan, yaitu bersifat pribadikah atau bersifat resmi? Nah, jika surat itu bersifat pribadi ke pribadi, maka surat tersebut sudah selesai sampai pada tahapannya dan sampai pada sifat suratnya. Karena pada surat pribadi ke pribadi tidak diberlakukan aturan apapun. Dan jika dari surat pribadi ke surat organisasi yang bersifat resmi, suratnya itu disebut dengan surat bisnis pribadi, atau disebut juga dengan personal business letter, yang dimana memiliki 3 pilihan bentuk surat. Yang pertama yaitu namanya adalah full block style yang artinya bentuk lurus penuh, yang kedua block style yang artinya bentuk lurus, dan yang ketiga semi block style yang artinya adalah bentuk setengah lurus. Namun dalam surat bisnis pribadi, bentuk suratnya dapat dipilih secara bebas dan sebebas-bebasnya. Kemudian, jika suratnya berasal dari surat organisasi, maka muncul lagi pertanyaan, yaitu organisasi tersebut milik siapa? Nah, berdasarkan kepemilikannya, dibagilah menjadi 3, yaitu yang pertama, milik pemerintah, yang kedua milik masyarakat, yang ketiga milik non-pemerintah atau swasta, yang dimana milik pemerintah dan masyarakat mempunyai kedudukan yang sama. Semua surat yang dibuat oleh organisasi milik pemerintah atau masyarakat disebut dengan surat dinas pemerintah atau disebut juga dengan civil service letter. Dan bentuk surat yang harus dipakai hanya satu bentuk surat saja, yaitu bentuk resmi Indonesia Baru. Kemudian, semua surat yang dibuat oleh organisasi milik non-pemerintah atau swasta disebut juga dengan surat bisnis atau surat niaga ataupun disebut dengan business letter. Dan bentuk surat yang harus dipilih ada 3 juga. Yang pertama, full block style, bentuk setengah lurus. Yang pertama, full block style atau bentuk lurus penuh. Yang kedua, bentuk block style atau bentuk lurus. Dan yang ketiga, semi block style atau bentuk setengah lurus. Tetapi dalam memilih bentuk surat yang akan dipakai, hanya dibebaskan memilih salah satu bentuk saja untuk digunakan seterusnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya dalam pembuatan skema surat. Jika ada kata atau penjelasan saya yang kurang paham, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.